Brasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimagis Cibubur. Masih di acara Mimbar Rasil bersama Kiai Haji Ibrahim Al-Yamani dari alumni Darul Mustafa Tarim Hadral Maut Yaman. Seperti tadi saya janjikan, saya akan bacakan nomor HP beliau. Silakan disiapkan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan ya, namanya Kiai Haji Ibrahim Al-Yamani. Nomornya 0858 89 98 97 37 0858 89 98 97 37 ya, Kiai Haji Ibrahim Al-Yamani. Baik, kita ke pertanyaan saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai, bagaimana cara mempertahankan iman agar tetap iman ini berada di hati saya? Ya, hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Rasil dimanapun berada, disepakati di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab judul yang mengatakan Al-Iman yazid wa yanqus. Iman ini naik dan turun. Iman ini akan meningkat dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqus, dan akan turun dengan melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, bagaimana cara untuk meningkatkan iman? Sedangkan tanpa iman kita tidak akan mampu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah mengatakan, Ajilullah yaghfir lakum. Agungkan Allah, besarkan Allah, tinggikan nama Allah, sebut keagungan Allah setiap hari. Kita setiap hari banyak sibuk bicara dengan keduniaan, mengagungkan tokoh fulan, sehingga lupa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara paling dahsyat untuk menguatkan iman dalam hati kita adalah banyak membicarakan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilakukan para sahabat. Setiap bertemu dengan mereka mengucapkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Allah khaliquna, Allah yang menciptakan kita. Allah razikuna, yang memberikan rezeki kepada kita. Allahu malikuna, Allah yang menguasai dan memelihara kita. Yang kedua, untuk meningkatkan iman, duduk bersama manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bi'ah, suasana yang membuat kita terangkat keimanan kita. Ketika kita kumpul dengan ahlul iman, duduk dengan para alim ulama, duduk dengan para habaib, duduk dengan kekasih-kekasih Allah, maka dengan melihat wajahnya akan mengingatkan kita kepada Allah, melihat perbuatannya akan mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang disebut khairul ashab, sebaik-baik teman, yang ketika kita melihatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali 24 jam. Makan cara Nabi, tidur sesuai dengan cara Nabi, berjalan sesuai dengan sunnah Nabi, berbicara sesuai dengan sunnah Nabi. Maka dengan menghidupkan sunnah Nabi 1 kali 24 jam adalah cara paling cepat untuk meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi syartun li sihatil mahabbah. Syarat bukti benarnya cintanya seorang hamba kepada Allah wajib dengan ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bicarakan keagungan Allah, duduk dengan orang yang beriman kepada Allah, dan tetapkan hidup kita sesuai dengan petunjuk sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan kuatkan keimanan kita di zaman yang penuh dengan fitnah dan kemungkaran di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari Bapak Tato. Assalamualaikum Pak Kiai Ibrahim Al-Yamani. Saya ingin bertanya, siapakah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu kalimat yang ma'ruf di dunia.
Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini mayoritas umat Islam di seluruh dunia bermanhajkan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya berada dalam neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hum illa wahidah? Siapa satu golongan tersebut? Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku sampai dengan hari kiamat. Jadi apapun golongannya, apapun warna kulitnya, apapun madhabnya, apapun bentuknya, kalau dia berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas dan kembali kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabat, merekalah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka beda negaranya, kita pakai madhabnya Imam Syafi'i, ada negara-negara yang pakai madhabnya Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, ada negeri-negeri India, Pakistan, Bangladesh sekitarnya pakai madhab Imam Abu Hanifah, berbeda madhab, namun yang dipegang adalah Al-Quran dan Sunnah, kehidupan Rasulullah dan para sahabat, hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dari segi ilmu akidah, yang dikembangkan akidahnya adalah akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidiyah. Dari segi madhab, dia juga berpegang kepada 4 madhab yang mu'tabarah, baik madhab Imamuna Abu Hanifah maupun Al-Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dan murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka 4 orang adalah salah satu daripada imam-imam besar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang 1 kali 24 jam kehidupannya hidup dengan sunnah. Salatnya dengan cara berjamaah, tidak pernah tinggal meninggalkan jemaah kaum muslimin. Karena janji Allah, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah beserta jemaah. Maka siapapun di kalangan umat ini yang berpisah dari jemaah, lari daripada jemaah, bahkan mengkhianati jemaah, dia termasuk orang-orang yang celaka dunia dan akhirat. Maka Rasulullah menanamkan tentang hikmah salatul jamaah, hikmah melakukan ta'lim dengan duduk berjamaah. Dilaksanakan di Masjid Nabawi, para sahabat juga melaksanakan i'tikaf ma'al jamaah. Tujuannya apa? Litihadil qulub, untuk menyatukan hati umat Islam. Karena hakikatnya umat Islam, Nabi mengatakan kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, di mana idza ishtaka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, seluruh anggota badan yang lain juga akan merasakan sakit yang sama. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tegaskan sekali lagi, adalah manusia-manusia yang berpegang teguh kepada kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ibnu Abbas mengatakan, ketika Allah menciptakan akal, Allah membagi 99% akal tersebut diberikan ke dalam otak Nabi SAW. 1%-nya dibagikan ke seluruh manusia sampai bayi yang lahir sebelum hari kiamat. Artinya manusia yang paling sempurna akalnya siapa? Nabi SAW. Seorang mukmin yang cerdas, dia tidak melihat kepada dirinya, tapi melihat dalam setiap hal apa kata Rasulullah. Dia ingin makan, dia tidak mencontoh cara-cara makan yang lain. Saya harus melihat bagaimana makannya orang yang paling cerdas akalnya, yaitu Nabi SAW. Dia ingin berpakaian, dia lihat, oh pakaiannya sekarang punya model macam-macam. Ada pakaian yang modelnya seperti ini, pakaian Eropa, pakaian Timur. Tidak, saya lihat bagaimana manusia yang paling cerdas, yaitu Nabi SAW dalam berpakaian. Seorang mukmin bukan orang yang tidak menggunakan akalnya, tapi menggunakan akalnya untuk memahami ucapan manusia yang paling sempurna akalnya, yaitu Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari siapa tidak disebut namanya nih, 08131928 sekian. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ibrahim Al-Yamani, senang sekali berada di Rasil. Pak Kiai, kalau saya sering ngikutin kalamnya Habib Umar bin Hafiz, apakah Habib Umar bisa dikatakan guru bagi saya? Ya, Masya Allah. Guru kita yang mulia,
Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kami yang telah membimbing kami di Hadramaut di Darul Mustafa di Tarim di Yaman. Beliau adalah salah satu ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau ini adalah miliknya umat Islam. Beliau adalah seorang guru mulia yang mana siapapun yang mengikuti nasihatnya, yang mengikuti jejak langkahnya, karena beliau mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahab fi dunya wal akhirah. Seseorang ini pasti akan dikumpulkan dengan orang yang paling dicintainya di dunia dan di akhirat. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, dikatakan kun aliman, jadilah kalian orang alim, au muta'alliman, enggak bisa jadi orang alim, jadilah kalian orang yang belajar dengan orang alim. Ngajar juga enggak bisa, belajar juga enggak bisa. Maka Nabi mengatakan apa? Kun sami'an, jadilah kalian pendengar yang baik. Mendengarkan juga masih malas. Kun muhibban, jadilah kalian orang yang keempat, orang yang cinta kepada orang soleh, sayang kepada orang alim, sayang kepada para alim ulama. Nabi mengatakan wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Sudah tidak belajar, tidak mengajar, tidak mendengarkan, tidak cinta. Apa yang kelima kata Nabi? Dia membenci para alim ulama, menghina alim ulama, bahkan menjatuhkan alim ulama, dan membenci orang-orang yang menuntut ilmu agama, wa iyadzubillah. Maka ikhwatal aizah, kita yang lemah ini, kita katakan siapapun yang mengikuti jejak langkah guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dan pilih kita menjadi murid beliau. Kenapa? Beliau mengajarkan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, dan kita doakan agar beliau Masya Allah sehat wal afiyah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti di bulan Muharram beliau juga akan datang ke Indonesia dengan pertemuan para alim ulama di bawah majelis muwasalah multaqa baina ulama'il muslimin. Beliau tinggal di Yaman di Hadramaut Tarim, dan beliau Masya Allah salah satu ulama besar di dunia di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beliau Masya Allah keturunan Nabi SAW daripada Sayyidina Husain. Okay. Baik, assalamualaikum Pak Kiai Ibrahim. Pak Kiai, kalau kita ingin belajar di Yaman, apakah kita harus menguasai bahasa Arab terlebih dahulu? Ya, Masya Allah, Anda sampaikan kepada tulab wa talibat, para santriwan dan santriwati yang ingin belajar melanjutkan pendidikan ke negeri Hadramaut, maka Masya Allah di majelis muwasalah di Jalan Siaga itu juga menerima beberapa pendaftaran untuk anak-anak yang ingin melanjutkan pembelajaran pendidikan ke Darul Mustafa. Namun ada beberapa syarat yang harus ditempuh, termasuk memahami bahasa Arab dengan baik dan benar, dan minimal menguasai beberapa kitab yang mu'tabar, yang diakui di kalangan madhab Imam Syafi'i. Sehingga apa? Ketika datang ke sana sudah tidak bingung lagi. Masya Allah, sudah ada dasar bahasa Arabnya, sudah ada dasar ilmu alatnya, ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu mantiknya, sudah ada dasar, sehingga di sana Masya Allah tinggal mengikuti program-program yang muqarrar, yang diajarkan di Darul Mustafa untuk mengenal kitab-kitab yang mu'tabarah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam tauhid, dalam fikih, dalam hadis, dan dalam tafsirnya. Sehingga dianjurkan dan menjadi syarat anak-anak tersebut wajib untuk belajar bahasa Arab dasar di negeri yang kita cintai ini, di Indonesia, karena banyak pendidikan-pendidikan, madrasah-madrasah yang juga mengajarkan bahasa Arab. Maka persiapkan, sehingga kalau sudah sempurna, bekalnya sudah cukup, insya Allah di Yaman tinggal mengembangkan dan meluaskan dengan ulama-ulama salaf di sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya assalamualaikum Pak Kiai Ibrahim Al-Yamani. Kami ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di Yaman sekarang ini? Ya, kita melihat saat ini memang untuk Hadramaut, untuk Provinsi Hadramaut, Masya Allah, Alhamdulillah sampai saat ini pelajar-pelajar Indonesia masih tetap bisa belajar ke tempat tersebut. Di sana ada Darul Mustafa, ada Ribat Tarim yang dipimpin oleh Al-Habib Salim Syatiri rahimahullah ta'ala, ada Darul Mustafa yang dipimpin guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan ada Jami'atul Ahqaf.
walaupun di beberapa daerah di Yaman, Son'a dan sekitarnya memang terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Bahkan di Hudaidah kami dengar kabar dari teman-teman yang datang kemarin, ini sudah sampai 3,5 tahun listrik tidak menyala. Namun mereka tetap melaksanakan sholatul jamaah, tetap melaksanakan taklim dan kegiatan-kegiatan yang lain, yang mana konflik yang terjadi dipicu dengan beberapa kepentingan politik praktis yang ada. Kita harus ingat, negeri Yaman ini adalah negara yang memiliki kandungan minyak nomor 4 terbesar di dunia. Sehingga kepentingan-kepentingan negara-negara yang ingin menghancurkan umat Islam, negara-negara adik kuasa yang ingin menjatuhkan umat Islam, baik Rusia dan Amerika, memiliki kepentingan untuk mengambil dan mengeruk minyak yang ada di Yaman sebanyak-banyaknya. Maka dikembangkanlah isu SARA, dikembangkanlah isu agama, dikembangkanlah perpecahan seolah-olah terjadinya perbantaian antar umat Islam. Namun yang ada masuknya kaum munafikin di tengah-tengah umat Islam yang ingin memecah belah umat Islam, yang tujuannya untuk mengambil sumber daya umat Islam sebanyak-banyaknya di negeri yang kita cintai tersebut. Negeri yang mendapatkan gelar Biladus Sahabah, negeri yang di dalamnya terdapat puluhan hadis pujian dari Nabi SAW tentang Biladul Yaman, yang di dalamnya terdapat hikmah, terdapat iman, sampai disebutkan idza wajadtumul fitan fa'alaikum bil Yaman. Apabila kalian temukan fitnah, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan negeri Yaman. Namun saat ini Allah memberikan ujian dan tarbiyah, dan kita memohon kepada Allah bahwasanya kondisi di Yaman bisa kembali lagi stabil dan umat Islam bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya kepada para alim ulama yang ada di Yaman. Karena alhamdulillah negeri Yaman sampai detik ini adalah negeri yang mayoritas pengikutnya dan ulama-ulamanya bermanhajkan ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah di Hadramut, para alim ulamanya Masya Allah yang mayoritas adalah pengikut madhab Imam Syafi'i, yang dari segi tariqahnya mereka menggunakan tariqah Alawiyin yang dikembangkan oleh Muhammad bin Ali Muqaddam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan Masya Allah di Indonesia ini menjadi apa? Salah satu sebab penyebaran Islam terbesar di Indonesia dengan datangnya ulama-ulama yang datang dari Hadramaut Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Kiai Ibrahim Al-Yamani. Apa perbedaan kalau kami belajar di Yaman, Mekah, dan Madinah? Apa ciri-ciri khasnya? Masya Allah, masing-masing memiliki ciri khas. Ulama Arab mengatakan fi kulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu ada kelebihannya. Kalau bagi tulab wa talibat, teman-teman santriwan, santriwati ataupun jemaah-jemaah yang ingin melanjutkan pendidikan Islam untuk anak-anaknya, yang ingin tahqiq terutama dalam madhab Imam Syafi'i ma'a tatbiq, dengan pelaksanaannya. Kita lihat beberapa negara yang menganut 4 madhab yang mu'tabarah ini, Masya Allah. Namun kelebihan daripada Biladul Hadramut, di sana tidak hanya diajarkan maklumat. Kita di sini kita belajar kitab Safinatun Najah, Fathul Qari, Fathul Mu'in dan yang lain-lain. Tapi yang lemah di antara kita untuk mengamalkannya. Tapi kita lihat di negeri Yaman mereka mudah untuk mengamalkannya. Kenapa? Ma'atatbiq syariah. Penerapan syariat Islam dicontohkan dengan para alim ulama. Salat berjamaah mereka ajak anak-anaknya. Ketika ada seorang mukmin ataupun mukminah yang meninggal, maka kita dilihat bagaimana cara memandikannya, cara menyolatkannya. Apabila ada umat Islam yang mendapatkan musibah, seluruh muslim yang lain datang bertakziah. Betul-betul ditampakkan ukhuwah yang sangat nampak di hadapan kita. Kemudian kita melihat anak-anak yang dari umur 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, mereka mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Dan ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sehingga setiap orang yang datang, kemudian duduk di sana, dan mengikuti tata cara ibadah yang mereka laksanakan, ketahuilah mereka telah mempelajari sebagian besar amaliyah dalam madhab Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Kita belajar Masya Allah di Mekah dan di Madinah, Masya Allah banyak pesantren-pesantren yang juga dibimbing oleh guru-guru kita yang mulia. Di sana ada pondok Salatiyah Mekah, ada pondok daripada guru kami Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang dipegang sekarang oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dulu Masya Allah di Madinatul Munawwarah ada ma'had yang didirikan guru kami Al-Habib Zain bin Samit hafizahullah ta'ala,
dan banyak daripada pendidikan-pendidikan Islam yang lain di dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah yang Masya Allah banyak ulama-ulama yang juga mu'tabarah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masing-masing memiliki kelebihan dan Masya Allah kita mengakui bahwasanya Makkah dan Madinah adalah tempat yang dicintai Allah. Di Madinatul Munawwarah terdapat Khubbatul Khadra yang di dalamnya terdapat makam Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat yang menandingi daripada keindahan Madinatul Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini Pak Kiai tadi yang nomor yang saya baca katanya sudah dicoba kok, nomor tidak dikenal website. Mas Adit tolong diawasi nomornya betul apa enggak nih? Silakan disiapkan pulpen sama kertas ya. 0858 betul Adit? 0858 89 98 97 37 0858 kemudian 89 98 97 37. Ya betul ya. Pemirsa pendengar Radio Silaturahim, Pak Kiai Ibrahim Al-Yamani, beliau kesini juga bersama Mas Adit. Mas Adit kami dengar beliau dulu kepalanya bartender. Banyak tato ya. Ini bagaimana Pak Kiai bisa mengajak saudara kita nih Mas Adit yang tadinya bartender lalu Masya Allah sekarang lain ya penampilannya. Ya kita melihat Masya Allah dalam dakwah ini di sinilah. Karena kita meyakini Al-Hadi huwallah. Yang pertama kali memproklamirkan menjadi seorang da'i adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini da'i yang pertama. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wallahu yad'u ila daris salam." Allah mengajak kepada negeri keselamatan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda teringat dengan sebuah hadis yang dikatakan khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faqahu. Orang-orang yang terbaik yang Allah pilih dalam Islam adalah manusia-manusia yang ketika jahiliyahnya juga dulu terbaik. Sehingga ketika dia berjuang dalam Islam, dia akan menampakkan totalitas dalam kecintaannya kepada Allah. Bahkan inilah yang menjadi sebab adanya tangisan di malam hari penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan. Maka Masya Allah berkenal dengan Mas Aditya dan teman-teman yang lain di Radio Dalam. Kita di situ ada Yayasan Majma' Insan Madani. Bisa merangkul teman-teman yang dahulunya kita sebut masa jahiliyah. Sekarang mulai bertobat, mulai takut kepada Allah, mulai melaksanakan sholat. Bahkan mereka sebagai kafarahnya, mereka wajib untuk mengajak manusia-manusia yang dulunya mereka sesatkan dalam bahasanya, sekarang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mengatakan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesempatan selagi nyawa masih di kandung badan. Berarti Tidak ada ganti pekerjaan juga ya? Insya Allah diberikan dengan Allah Subhanahu wa taala pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang halal dan thayyibah, mendapatkan rezeki yang tidak ada pertengkaran di dalamnya, rezeki yang didapatkan bukan daripada hasil merusak anak-anak muda kita dengan miras dan narkoba dan dengan hal-hal yang membuat mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah dalam proses yang sangat panjang, Allah berikan kekuatan Mas Aditya juga untuk berdakwah, menemani kegiatan dakwah kita kemana-mana. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum Pak Kiai, mohon alamat pesantren tempat Pak Kiai mengajar. Di mana sih? Di Bogor ya? Saat ini kegiatan yayasan kita berada di Radio Dalam. Di mana Radio Dalamnya? Radio Dalamnya di nomor 34. 38. Radio Dalam nomor 38. Okay. Di situ ada yayasan kita, Yayasan Majma' Insan Madani. Oke, baik. Yang alhamdulillah berjalan mengembangkan daripada kajian-kajian dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, Ibrahim, kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa lebih keras suaranya, mohon maaf kami tidak mendengar. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini, maaf? Ini dengan ibunya Lia Las Vegas. Dengan?
ibunya Lia yang di Las Vegas. Oh, ibunya Lia di Las Vegas. Iya, betul. Gimana Ibu Tadi dia Lia? memberitahu saya, katanya ibu setel Rasil, ada Ustadz Ibrahim, katanya gitu. Hmm. Di Rasil sedang siaran, katanya. Buru-buru saya setel ini, bener Ustadz. Jadi dia suruh dengerin gitu. Apa kabar Ustadz Ibrahim? Alhamdulillah Ibu, Masya Allah. Dulu kita pernah kunjungan ke Las Vegas juga. Oh, Iya, Las Vegas. dia telepon tadi langsung saya. Anak Ibu kuliah di Las Vegas? Enggak, Kerja? kerja kan, ikut suami. Oh, gitu. Yang di pengajian Raudatul Jannah. Lupa. Iya, Ustaz Ibrahim. Iya. Yang di pengajian Raudatul Jannah. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Yang Pak Saiful ketuanya. Ya, Ibu. Ya, Pak Haji Saiful meninggal, almarhum kan? rahimahullah Belum taala, lama. Masya Allah. Iya. Jadi waktu itu ada pengajian di Las Vegas. Iya. Ya gitu. Nanti saya kapan-kapan pengen dengerin ceramahnya Ustadz nih di mana ya biasanya Ustadz? Baik, nanti diumumkan barangkali ya. Ya. Iya. Ibu Lia ya. Ya ibunya Lia. Baik. Nama saya Ibu Kartini. Ya. Ibunya Lia ya. Iya deh Ustadz gitu aja. Baik, maaf salam ya. untuk Ananda yang di Las Vegas ya. Iya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Nama saya Ibu Kartini ya Ustadz. Ya, jazakallah Ibu. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi. Amin, amin, amin. Diberikan sehat wal afiyah. Amin. Ustadz ceramahnya udah kemana-mana Ustadz ya. Las Vegas, Malaysia, Singapura ya. Tapi sebenarnya apa audiens rata-rata yang dibutuhkan oleh audiens di mana-mana tuh apa persamaannya Ustadz? Dari segi apanya? Dari segi kebutuhan mereka akan dakwah bagian apa? Ya, kalau kita melihat mereka masih sangat membutuhkan terutama dalam pendidikan tauhid dan fikih ibadah. Jadi kadang bahasa tauhid dan akidah ini hanya sekedar disampaikan tapi masyarakat umum tidak paham. Apa itu tauhid? Yang dimaksud mengesahkan Allah bagaimana? Yang dimaksud mengenal Allah, mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Dan fiqhul ibadah. Kita melihat mereka masih awam dalam memahami bagaimana cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, bagaimana 1 kali 24 jam seharian sunnah Nabi SAW. Maka sebagaimana Ibu Kartini tadi, itu anaknya apa? Dengan beberapa pengajian, mereka buat pengajian di Las Vegas, yang juga dikoordinasi oleh sahabat saya, Bapak Haji Saiful di Las Vegas, untuk membuat kajian umat Islam. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal ataupun bekerja ataupun belajar di Las Vegas, itu alhamdulillah karena semangatnya kuat, jadi pulang kerja masih menyempatkan waktu untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan subhanallah, mereka juga mampu untuk berdakwah. Banyak dari kalangan sahabat-sahabat mereka yang non-muslim mau masuk ke dalam Islam dengan sebab akhlaknya umat Islam yang baik. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, mereka mengajak, mencontohkan bagaimana indahnya Islam. Islam yang senang dengan persatuan, Islam yang menghargai perbedaan pendapat, Islam yang menanamkan mahabbah kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, bahkan kepada seluruh hewan yang ada. Maka ini menyebabkan mereka juga banyak terkesan. Nah ini pun dakwah kita katakan. Jadi orang awam bisa berdakwah kepada orang lain. Jadi tidak harus jadi orang alim ataupun jadi ustadz baru dakwah. Atau mengatakan nanti Anda berdakwah kalau Anda sudah jadi orang alim. Ini kekeliruan. Tapi berdakwahlah dan teruslah belajar. Karena batasan ilmu tidak ada batasannya sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai Ibrahim. Saya ingin bertanya, apakah istri dan putri Rasulullah memakai cadar? Istri dan? Istri dan putri Rasulullah memakai cadar. Apakah istri dan putri Rasulullah SAW memakai cadar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, wahai Rasulullah, qul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk menurunkan menutup pakaiannya dengan jalabib, menghijab tubuhnya dengan jalabib. Jalabib di sini adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan adalah pakaian yang digunakan untuk menutup seluruh anggota tubuhnya.
illa fi shalah, kecuali dalam salat. Dalam madhab Imam Syafi'i yang cukup nampak al-wajah wal kaffain, wajah dan kedua telapak tangan. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan empat madhab. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan yang cukup ditutup adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun mayoritas ulama dalam madhab Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya auratnya wanita tertutup seluruh tubuhnya illa wajah wal kaffain, kecuali wajah dan telapak tangan fis shalah, di dalam salat. Sehingga masalah ini terjadi masalah khilaf. Yang pakai cadar masya Allah dalilnya kuat, yang pakai jilbab juga dalilnya kuat, yang tidak ada dalilnya tidak pakai cadar, tidak pakai jilbab. Nah, kalau sekarang ada pertanyaan, istri Nabi dan putri Nabi apakah bercadar? Maka guru-guru kami di Hadramaut, terutama para mufti-mufti yang ada di Hadramaut Yaman, mereka memfatwakan bahwasanya seluruh istri-istri Nabi dan seluruh putri-putri Nabi SAW mereka menggunakan hijab dengan sempurna, tidak hanya cadar, bahkan matanya pun tidak tampak, tertutup seluruh tubuhnya. Tertutup seluruh tubuhnya indal ajanib, di hadapan laki-laki yang bukan apanya, bukan mahramnya. Tapi kalau sudah di rumahnya, dia boleh tampakkan wajahnya, tampakkan anggota tubuhnya. Kenapa? Halal baginya. Yang disuruh menutup dengan sempurna indal ajanib, untuk menjaga. Dzalika adna ayya'rafna fala yu'dain. Agar apa? Agar mudah dikenal. Sehingga di zaman Rasulullah nampak untuk membedakan mana wanita muslimah dan wanita yang bukan muslimah. Oh, wanita muslimah pakai hijab dengan sempurna, pakai jilbabnya dengan sempurna. Wanita yang tidak muslimah, oh dia tidak pakai jilbab. Dzalika adna ayya'rafna, untuk mudah membedakan mana wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan mana wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah. Alla yu'dain, dan juga tidak mudah untuk disakiti. Maka hadirin yang mulia, ikhwatal a'izzah, mayoritas ulama kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas umumnya berpendapat istri dan putri-putri Nabi SAW memakai cadar. Sehingga permasalahan cadar ataupun jilbab ini permasalahan khilafiyah. Ada yang mengatakan cukup hanya dengan memakai jilbab menampakkan wajah dan telapak tangan, dan sebagian besar ulama mengatakan dengan menutup seluruh anggota tubuh illa fis shalah, kecuali dalam salat, dia wajib untuk menampakkan wajah wal kaffain, wajah dan kedua telapak tangan. Sehingga apa? Dua-duanya memiliki dalil yang kuat, sehingga kita tidak perlu permasalahkan. Namun guru-guru kami di Hadramaut di Yaman, termasuk mufti-mufti yang ada di Hadramaut, mereka memfatwakan bahwasanya istri Nabi dan putri-putri Nabi adalah wanita-wanita yang ummahatul mukminin, terjaga, dan Allah Subhanahu wa taala juga jaga daripada hijabnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ada telepon? Ya. Assalamualaikum Pak Kiai Ibrahim Al-Yamani. Kami ingin bertanya, apakah musik diharamkan oleh semua mazhab? Ya, pembahasan mengenai masalah musik apakah diharamkan dalam 4 madhab, kita harus pahami bahwasanya hadis-hadis yang melarang tentang haramnya musik-musik yang mabuk rindu, musik-musik yang melupakan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, itu didekatkan dengan hadis-hadis yang larangan meminum minuman keras, larangan berbuat zina, karena sudah menjadi kebiasaan orang jahiliyah ketika mereka melakukan perbuatan zina, ketika mereka melakukan pembunuhan, ketika mereka melakukan yang lain-lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan menyanyikan lagu-lagu yang membuat mereka lupa kepada apapun dan membuat mereka semakin sadis dalam melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dibacakan oleh orang yang saleh, syair-syair dalam Islam, nasyid-nasyid dalam Islam, musik yang sifatnya di dalamnya ada nada-nada perjuangan, hal yang tersebut juga pernah terjadi. Yang diharamkan dalam hal ini adalah alat-alat lagu, alat-alat yang dimainkan sehingga menyebabkan seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gading-gading yang digunakan sebagai seruling. Jadi bentuknya gading, bukan bentuknya seruling. Ini disebutkan juga di dalam hadis. Juga ma'azif yang lain-lain. Ini yang diharamkan. Ketika keluar daripada mulut orang yang fasik, mulut orang yang tidak beriman kepada Allah, akan memberikan ta'thir kepada orang-orang yang lain sehingga mereka lupa kepada Allah.
Tapi setiap ucapan yang keluar daripada orang yang beriman, ucapan orang yang taat kepada Allah, ucapan orang yang takut kepada Allah, ketika mereka menyampaikan syairnya, menyampaikan nasyidnya, menyampaikan nasihatnya dalam lagunya, insya Allah akan memberikan kesan agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dalam 4 madhab, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Dilihat siapa yang menyampaikan lagu tersebut, kemudian di mana disampaikannya. Tapi kalau sudah disampaikan oleh orang-orang ghaflah, manusia-manusia yang lalai, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, bittifaq ulama-ulama mengharamkannya. Tapi banyak lagu-lagu perjuangan, nasyid-nasyid perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, maaf? Dari Muhammad Hanafi di Keramat Jati. Muhammad Hanafi, silakan Pak Muhammad Saya Hanafi. mau tanya Pak Kiai tentang orang yang berdakwah dengan musik. Itu sejak kapan Pak Kiai ada orang yang berdakwah dengan musik? Apakah dari zaman Nabi Muhammad sudah ada? Dan siapakah orang yang pertama yang berdakwah dengan musik atau perintisnya? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dakwah Nabi SAW? Jadi dakwahnya Rasulullah nggak mencontohkan dakwah dengan musik. Turunnya Al-Quranul Karim ini sebagai mukjizat untuk melawan bangsa Arab yang berbangga-bangga dengan syair-syair mereka. Jadi Persia terkenal dengan bala tentaranya dan teknologinya, Romawi terkenal dengan kekuatan dan kerajaannya, diapit di tengah-tengahnya bangsa Arab. Bangsa Arab ini terkenal dengan apa? Syair dan puisinya. Jadi kalau sudah memuji orang itu, orang sampai Masya Allah lupa daratan dibuatnya. Kalau sudah diperdengarkan syair-syairnya, mereka sampai lupa. Siapapun yang ingin dekat dengannya, dibacakan syair-syairnya itu seperti terhipnotis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan mu'jizat dari kalimat i'jaz. Satu tandingan yang tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu ayatullah kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim, yang diberikan sebagai a'zamul mu'jizah, mu'jizat yang besar dari Nabi SAW. Apakah Nabi SAW mencontohkan berdakwah dengan musik? Anda katakan dengan tegas tidak. Namun dalam proses dakwah bilhal yang terjadi di lapangan, kita harus melihat Nabi SAW menjalankan dakwah ini dari semua sisi. Apakah Nabi dakwahnya selalu berbicara? Tidak. Kadang Nabi SAW dakwahnya dengan senyuman tanpa bicara orang masuk Islam. Kadang dakwah Nabi SAW ada orang yang lagi kesusahan Nabi bantu. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Hari pertama dibantu, hari kedua kerjanya dibantu. Hari ketiga akhirnya Bilal yang tanya, "Ya Muhammad, mada turidu minni? Apa yang kamu inginkan dariku?" Aslim taslam. Akhirnya Masya Allah dalam satu riwayat, beliau masuk Islam di tangan Nabi SAW. Bukan dengan apapun. Bukan dengan ceramahnya, bukan dengan musik yang lain-lain. Kadang Nabi SAW berdakwah dengan ketegasan. Karena Nabi melihat, ini orang kalau tidak ditegasi, sulit baginya untuk masuk ke dalam Islam. Nabi sampaikan dengan tegas. Ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan hisbah, amal ma'ruf nahi munkar, Nabi sampaikan dengan tegas. Ada beberapa orang yang Nabi masukkan dalam Islam dengan bihuzzah, dengan Nabi goncangkan badannya. Aslim taslam. Masuk ke dalam Islam, kamu akan berbahagia. Masuk ke dalam Islam. Sehingga kullu wasail, setiap perantara yang digunakan untuk mendekatkan manusia, ambil hatinya. Ustaz, ini orang senang musik. Dia kalau sehari tidak dengarkan musik, seperti orang Indonesia sehari nggak makan nasi, pusing kepalanya. Walaupun sudah makanan semua masuk, tapi belum masuk nasi. Dia nggak rasa belum makan. Bagaimana cara masuknya? Maka sahabat Ali mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya. Akhi, antum senang musik. Silahkan. Ana bukan 100% orang yang menghalalkan. Tapi subhanallah, pernah mendengar nggak sesuatu yang lebih nikmat daripada musik yang antum dengarkan? Coba dengarkan kalamullah yang dibacakan dengan teratur, dengan tartil, dan antum tadabbur bima'aniha. Maka apa? Banyak pemusik-pemusik yang tobat, yang hijrah, dia robah yang tadinya nyanyiannya bersifat nyanyian orang yang mabuk rindu. Kadang lagunya sampai ditulis judulnya, Aku Tidak Bisa Hidup Tanpamu. Ini apa? Harusnya kita tidak bisa hidup tanpa Allah.
Maka dibikin dalam musik tersebut banyak nada-nada yang bersifat syirkiyah. Maka dirubah. Ketika hijrahnya tidak langsung totalitas. Dirubah daripada nada-nada mabuk rindu menjadi nada-nada yang religi. Alat-alat musik yang sampai pengang melupakan manusia kepada Allah dirubah dengan pakai rebana, pakai duf. Yang disebutkan dalam Bukhari juga pemakaian duf diperbolehkan. Sehingga pemakaian duf di sini ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah dan Madinah, maka apa? Ahlul Madinah menyambut Nabi SAW dengan membacakan syair. Yang sebagian mengatakan dengan lagu-lagu Islam. Dengan mengatakan Tala'al badru alaina mithanil yadil wada. Dia menggunakan duf. Maka Nabi SAW sakata alaihim, Nabi diam. Diamnya Nabi SAW mengandalkan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Nabi SAW. Ketika apa? Bahasa yang digunakan bukan bahasa-bahasa yang membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian mengatakan, Masya Allah, dari zaman hijrahnya Nabi dari mulai Mekah disambut di Madinah, orang ahli Madinah sudah mulai melantunkan syairnya untuk menyanjung Nabi SAW. Dengan sanjungan yang Masya Allah, keagungan yang diberikan sesuai dengan keagungan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sehingga ini sebagai wasilatud da'wah. Sebagai wasilah untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Pak Kiai Ibrahim Al-Yamani. Assalamualaikum. Apakah Pak Kiai satu angkatan dengan Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa? Masya Allah. Habib Munzir, beliau merupakan guru dan kakak kelas ana. Jadi Masya Allah, kalau dibilang satu angkatan jauh sekali. Jadi beliau merupakan awal daripada santri guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau juga yang mengembangkan daripada majelis Rasulullah. Maka tidak ada bahasa untuk sedikit pun mengatakan ana satu angkatan dengan beliau, tapi beliau merupakan guru ana, kakak kelas ana, dan salah satu ulama yang ana cintai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amalan beliau, hafizahullah ta'ala rahmatullah alaih, dan Allah terima amalnya di lapangan kuburnya. Alhamdulillah. Oke. Dari hamba lagi, Assalamualaikum Pak Kiai Ibrahim Al-Yamani. Pak Kiai, bagaimana pendapat Pak Kiai mengenai Radio Rasil? Ya, Masya Allah, radio silaturahmi adalah radio yang berbasiskan dengan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Alhamdulillah para habaib dan ulama-ulama dan para asatid yang mengajar di Radio Rasil dari beberapa tahun yang lalu. Ini Masya Allah, cuma anda di Rasil ini nggak istiqomah. Kadang datang, kadang hilang. Nah, tapi Masya Allah, guru-guru mulia yang Masya Allah kita melihat mereka memiliki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Banyak juga ulama-ulama syafi'inya yang mengajar di tempat ini. Dan juga Masya Allah para habaib yang lain. Sehingga kalau menurut ana, radio seperti inilah yang wajib kita dukung bersama. Kenapa? Mengedepankan persatuan umat Islam. Bukan mengedepankan perbedaan pendapat, mengedepankan khilafiyah, mengedepankan daripada kepentingan-kepentingan pribadi, tapi untuk mengedepankan bagaimana Islam yang satu. Ini Kiai bagaimana Islam yang satu? Kita nggak paham, ini Rasil Islam yang satu bagaimana? Jadi bersatu dalam perbedaan pendapat. Itulah sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Masya Allah, yang sholat pakai kunut, Masya Allah ada dalilnya. Yang tidak pakai kunut juga ada dalilnya. Terus yang nggak ada dalilnya bagaimana? Yang tidak sholat subuh. Ini yang dikedepankan oleh Rasil. Bisa menghargai perbedaan pendapat. Oh, zikir yang dikeraskan ada dalilnya. Zikir yang disirkan ada dalilnya. Masya Allah. Kepada Masya Allah, ulama-ulama yang menjalankan maulid, kemudian membaca salawat kepada Nabi. Di dalamnya ada tausiah, ada amal ma'ruf nahi mungkar, Masya Allah. Ini hal yang mustahab. Ada yang menjalankan metodenya dengan cara A, dengan cara B. Selagi tidak bertentangan dari kaidah usul. Baik dalam usul fikih yang ada, baik dalam usul Al-Quran dan As-Sunnah, maka hal tersebut diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Radio Rasil ini diistiqomahkan. Amin. Dan juga mudah-mudahan menjadi garda depannya radionya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita doakan para guru, para ustadznya yang lain-lain yang sudah menyampaikan dakwahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diberikan sehat wal afiyah.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang tanya lagi nomornya nih ya. Mas Adit tolong diawasin betul nggak nomornya? 0858 89 98 97 37 0858 89 98 97 37. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Pak Kiai, apakah orang yang sudah insaf suatu saat akan tergoda lagi atau kembali ke jalan yang tidak benar lagi? Ya, Masya Allah. Ikhwatal aizah, apakah seseorang yang sudah kembali kepada Allah memungkinkan untuk kembali lagi melaksanakan maksiat seperti dahulu? Maka kemungkinan ini ada, dan kita melihatnya yang maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang harus kita ingat, dalam setiap hal Allah tidak melihat hasil. Yang Allah inginkan adalah seorang hamba terus dan terus berjuang untuk meningkatkan tajdidut taubah, selalu memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan bahwasanya manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik dalam kacamata Nabi SAW adalah manusia yang apabila bersalah kemudian dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak peduli sebanyak apapun dosanya. Ketika dia datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi, aku akan mengampunkan walaupun dosanya 10 tunjuk langit, bumi dan langit, fala ubali, aku tidak akan peduli, aku akan ampunkan dosanya. Sehingga apa? Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba-hamba Allah, bahwasanya orang yang sudah bertobat akan selalu dibimbing untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Baik Pak Kiai, mohon maaf nih kita sudah dibatasi waktu. Jangan mohon maaf untuk ada yang sudah kirim SMS, kami tidak bisa bacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Kami akan bacakan lagi nomor HP-nya Pak Kiai Ibrahim Al-Yamani. Silakan siapkan pulpen sama kertas saya. Pak Kiai Ibrahim Al-Yamani adalah alumni Darul Mustafa Tarim Hadral Maut Yaman. Nomornya 0858 89 98 97 37 0858 89 98 97 37. Beliau lahir tanggal 17 Juni tahun 1981. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan sehat dan bisa kembali lagi untuk ceramah di terakhir ya. Jazakallahu khair. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih juga untuk Bang Erik, Bang Bule, juga Mas Adit yang hadir di sini ya. Alhamdulillah memberi semangat bagi kita. Baik, saya Muhammad Krishna, kemudian Imam dan Rizal dan